Shalom. Lalu Bill Clinton itu pernah ketika sambutan untuk Perdana Menteri Israel di sampingnya, di akhirnya dia pakai Shalom Kafir. Itu adalah sampai jumpa lagi sahabat. See you again. Itu Shalom Kafir. Ya. Lalu Shalom itu menjadi nama, maka ada kata Salome. Itu dari kata Shalom. Salomo tetap itu dari kata Shalom. Lalu Raja Salem, Melkisedek Raja Salem. Melki Sedek Sadak itu adalah adil. Namanya adil, datangnya dari Raja Damai. Jadi keadilan yang datang dari kedamaian. Damai, bukan kedamaian pria. Kedamaian. Damai. Ya. Lalu ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia selamat. Jadi Shalom lewat bahasa Arab jadi selamat. Kata dasarnya sama, karena hurufnya sama. Huruf Ibrani, huruf Arab itu kan huruf mati. Maka SLM. Ya. Lalu ada juga nama Salamah, ada Selamat, ada Slamiddin. Ya, itu dari kata Shalom. Tidak saya maksudkan untuk dihafalkan. Saya pun juga belajar sedikit sekali, nggak menekuni. Nah, ini baru pelajari sungguh-sungguh kalau yang sekolah Alkitab. Kalau pendeta Rita Wahyu, lalu pendeta Bambang Nurseno, nah itu yang belajar khusus tentang hal ini. Ada 4 huruf yang nanti akan digabungkan menjadi kata Shalom. S itu yang 3 ini, ini S, lalu ini L, lalu ini M. Met, sin ini Shalom sin, lalu mem, ini huruf mem, ini huruf lamen, nah bacanya lamen. Ya, Sem, Lamet, Mem. Lalu ditambah vau. Vau itu untuk supaya bunyinya menjadi O. Ya, maka jadi Shalom. Huruf bangsa Ibrani itu karena huruf kuno, seperti huruf Jawa kuno. Jadi setiap huruf itu sebenarnya mewakili suatu benda atau arti. Maka kalau di kanan ini adalah setiap huruf itu bermakna angka. Misalnya bagi orang Ibrani bahwa Mesiah dan Shalom itu jumlah angkanya sama. Jadi hal-hal seperti itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia itu adalah cinta Tuhan. Itu jumlahnya sama. Kalau orang sana itu ngitung-ngitung kayak ya. Kita bukan bermaksud mau ngeramal atau ngitung ya. Ya. Nah, ini asal usulnya. Maka nanti supaya kita paham apa artinya Shalom dari hal-hal ini. Misalnya huruf A, alef. Maka di dalam bahasa Arab yang alif, ba, ta, sa, jim, ka, ko dan sebagainya ya. Huruf Ibrani juga sama-sama nulisnya dari belakang. Mengapa? Karena zaman dulu itu nulisnya di entah di batu, entah karena dipahat. Maka kalau dari sini ke sana
bablas kesusruk anu ning. Maka nulisnya dari kanan ya. Misalnya sen. Sin. Nah, sin. Awalnya itu sebenarnya aslinya hurufnya kayak begini ketika di kuno. Ini adalah menggambarkan tentang gigi manusia sebenarnya. Jadi ini gambar gigi. Sin itu gambar gigi, artinya mengkonsumsi atau mengunyah sampai hancur. Itu sin. Maka orang shalom itu tadi nanti ada unsur mengunyah sampai hancur. Lalu sekarang lamet. Ini atasnya. Ini tongkatnya gembala. Maka paku. Oh iya betul. Itu tongkat. Kalau tongkat kenapa? Ini masalah otoritas pengajaran. Makanya tongkatnya gembala itu dipakai untuk ngajar domba-dombanya, untuk mengarahkan, untuk giring, untuk misalnya kalau melanggar ya dipukul supaya kembali ke tempat yang sebenarnya. Saya sudah lamet. Wow. Mana wow? Nomor 6. Ya, artinya paku. Segala sesuatu kalau dipaku itu lalu menjadi melekat. Jadi menjadi aman. Menjadi apa lagi ya? Establish, menjadi melekat, bergabung. Itu wow. Lalu terakhir ini artinya air. Air kalau cukup itu bisa menyegarkan dan menghidupkan. Tapi kalau terlalu banyak jadi banjir dan jadi kekacauan. Lalu ketidakteraturan, kekuatan, kemahakuasaan dan sekaligus menyelamatkan. Jadi itu air, arti air. Maka Mesias itu juga menyelamatkan, membersihkan, nanti pertobatan dan segala itu ya. Ya. Next. Maka sikapnya ini ya. Maka sebenarnya kata shalom itu memuat kata sin, lamet, waw dan men. Maka artinya lalu shalom itu apa? Artinya adalah seorang gembala yang menjaga, melindungi dengan tongkatnya, dengan memberi rasa aman, dipaku, ditempel, diestablishkan menjadi atau memberi perlindungan dan memberi air kehidupan. Maka kalau orang mengatakan shalom alaikum, artinya aku menyediakan diri menjadi gembala yang memberi air kehidupan dan aman bagi kamu. Itu shalom. Ya. Next. Kalau di dalam ini repotnya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi salam. Ini lewat bahasa Arab. Ini memang artinya damai, pernyataan hormat, tapi sampaikan salam saya kepadanya, gitu ya. Atau ada ucapan assalamu alaikum. Nah ini juga sama dengan bahasa Ibrani. Nah sekarang yang dalam Alkitab, baik perjanjian lama
kita tidak ada permusuhan, tidak ada yang kujadikan musuh. Itulah yang juga muatan dari kata shalom. Dan terutama misalnya Yesaya menekankan asal usul damai yang benar itu adalah dari karunia Allah. Jadi tiba-tiba kita menjadi damai. Jadi damai itu sesuatu yang dikaruniakan kalau kita dekat dengan Allah. Atau tadi dalam lagu, kalau kita ini membuka diri pada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memenuhi aku, lalu mengaliri aku, sehingga jiwaku menjadi damai. Jadi damai adalah buah karunia Allah. Kalau ada nabi-nabi yang berteriak damai-damai padahal tidak ada damai, mereka ini menipu, mereka akan dihukum. Jadi repotnya kita ini kan shalom menjadi sebuah basa-basi komunikasi. Maka sebenarnya kata shalom itu bukan pada kata-kata yang dipakai, tetapi adalah situasi hati yang mengalir lewat kata-kata. Maka shalom itu sebenarnya adalah kondisi batin yang lalu mengalir. Maka kalau kita ini sebenarnya jengkel atau apa terus ngomong shalom ya, padahal sebenarnya kita nolong bukan kokono. Itu artinya ini yang disebut dalam Yeremia, kamu yang ngomong begitu, kamu akan dihukum oleh Allah. Dan damai yang sempurna adalah damai di masa Mesias datang. Itu maka Yesus mengatakan, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Itu dalam perjanjian baru bermakna damai paripurna, damai yang tuntas. Dalam perjanjian baru, damai tidak hanya berarti hubungan rukun antar bangsa, tetapi juga keadaan yang harus ada dalam jemaat Kristiani. Jadi ciri khas murid Yesus adalah damai. Itu ciri khasnya. Sehingga kalau murid Yesus kok gak damai, nah sebenarnya kemuridannya diragukan. Bahwa bubur tadi, kok kenapa ya aku kok dulu bergelisah kalau begini, tapi sekarang kok aku kok tenang sekali. Itu bukan dari usaha ibu sendiri, itu karena ibu dekat dengan Yesus, maka itu dikaruniai damai. Kalau terus dan itu ditularkan, dan yang ngomong ibu ngomong kepada anak yang cemas dan takut, nah sebut nama Yesua Al-Masiyah, Yesus, maka anak juga akan tenang dan damai kalau menyebut Yesus. Itu damai yang anak itu juga bukan karena obat buatan manusia, damai yang dikaruniakan. Ya. Lalu juga hubungan kita dengan orang di luar jemaat kita, itu yang harus menjadi ciri kita orang Kristiani. Ciri khasnya Katolik, murid Yesus adalah selalu berdamai dengan siapapun, tidak membeda-bedakan. Shalom itu damai yang tidak membeda-bedakan. Maka kalau kita ketemu orang agama lain, terus kita ini dengki gitu ya misalnya, nah berarti kita nggak ada shalom, nggak ada shalom. Dan itu kalau nggak ada shalom berarti kita nggak ada Yesus. Jadi ciri khas adanya Yesus ditandai dengan adanya shalom. Itu hal yang
itu sebenarnya adalah mestinya kita ini dihukum karena dosa, tetapi tetap menjadi dicintai. Maka disitulah sebenarnya terjadi shalom antara Allah dan manusia. Mestinya hukum Allah yang berlaku, kita ini mestinya dihukum. Karena kita berbuat dosa, karena kita jahat, mestinya kita ini dihukum. Itu yang dalam dunia orang Hindu disebut karma. Itu hukumnya seperti itu. Tetapi karena kita memiliki dan dimiliki Yesus, maka karma tidak berlaku. Karena apa? Karena kita dan hukumnya Allah, termasuk hukum Allah, sudah didamaikan menjadi shalom. Jadi itu yang dimaksudkan dengan damai yang sempurna. Sebelum kenyataan damai sempurna itu terwujud, akibat langsung dari pemberitaan Yesus dapat merupakan pertentangan. Keluarga seorang murid dapat terpisah dan dapat juga keterasingan. Itu menjadi harga dari keterikatan pada Yesus. Makanya bisa saja Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Apa artinya? Karena kita mau shalom, merasakan aman bersama Yesus, dan ternyata musuhnya banyak. Maka untuk tetap damai, itu musuhnya banyak. Wis omongannya tonggo, omongannya apa lagi? Mertua, anak, bisa saja, siapa saja. Tapi ketika kita tetap bertahan, mau damai, mau shalom, ternyata kita ini seperti terus dihadapkan pada pedang, dimusuhi. Ya. Shalom dalam itu pertama muncul dalam kitab Kejadian 15. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum. Dan ini hukumnya Allah. Yaitu kalau memperbudak, maka yang memperbudak akan dihukum oleh Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan shalom. Jadi ini terjemahannya, kamu pergi meskipun berbuat dan tidak karuan. Ketika kamu pergi meninggalkan sebuah perbudakan, kamu akan pergi ke orang tuamu, leluhurmu itu dengan shalom. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambut, dianugerahi usia panjang. Itu janji Tuhan bagi orang yang mempunyai shalom, ya otomatis sehat, usianya panjang. Maka apa kekhawatiranmu akan menambah usiamu? Enggak, memperpendek. Kalau kita ini lebih percaya pada kekhawatiran kita, maka usia kita menjadi lebih pendek. Tetapi ketika kita ini shalom, maka anugerahnya adalah tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi sehat. Amin. Ya. Next. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaikum. Bahasa Arabnya assalamu alaikum. Artinya, secara dalam bahasa yang sekarang keseluruhan, ternyata shalom itu adalah kelengkapan utuh paripurna istilahnya. Situasi di mana sungguh-sungguh terpenuhi, lalu kita juga sehat. Jadi shalom itu bukan hanya nggak ada gelut, nggak ada kelai, tetapi juga ketika seluruh diri kita prima. Jadi
Tetapi sejahtera itu artinya semua segala yang dibutuhkan cukup. Itu yang disebut sejahtera. Lalu tentu saja damai, nggak punya musuh. Ya. Next. Dalam Injil Yohanes tadi yang kita kutip, ternyata damai itu juga dalam dunia transaksi. Dalam dunia transaksi, damai itu adalah semacam hutang kita ini sudah dibayar lunas, hutang kejiwaan. Jadi jiwa, kalau meskipun rekening ya tetap hutang, tetapi jiwa kita ini sudah terbayar lunas. Makanya meskipun punya hutang, dia ya bekerja dengan tenang, menghadapi penagih yo tenang. Makanya orang kayak gini angel mati nih. Karena damai. Kalau sederhananya itu begini, wis duwe utang kok malah nambah perkara, tambah ngamuk itu jelas mengurangi usia. Ngamuk, stres itu jelas akan memperburuk keadaan. Tapi kalau meskipun ada utang, tetapi jiwa kita ini sudah terbayar lunas. Nah ini yang membuat kita ini punya shalom. Kami untuk stres, jelok kita damai saja. Ya. Dalam Yesaya ini nubuat di dalam kenabian Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dan itu terus dijiwai oleh orang-orang Israel sampai saat ini. Jadi pada waktu itu terutama sekelompok orang yang melihat bahwa jawaban nubuat kenabian itu ada di dalam diri Yesus, tapi ada orang yang merasa tersaingi dengan adanya Yesus. Maka dunia terbelah menjadi dua, yaitu yang melihat Yesus sebagai Al-Masih dan yang tidak percaya akan Yesus sebagai Al-Masih. Yang satu punya shalom dan yang satunya tidak lagi punya shalom. Ya. Dalam kitab Kejadian tentang juga Melkisedek Raja Salem, itu juga dari kata shalom, membawa roti dan anggur. Nubuat-nubuat itu hanya sekelompok kecil orang yang lalu tiba-tiba sadar, bawa roti dan anggur berarti ini Melkisedek Raja Shalom membawa roti dan anggur, dan dia ternyata adalah imam Allah yang maha tinggi. Maka Yesus bagi para murid dan dilanjutkan sampai kita hari ini, kita mengimani, kita membuka mata dan hati mengakui Yesus adalah imam yang maha tinggi, Raja damai. Lalu ketika kisah Musa dan Harun berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi orang, kalau kita ini misalnya memberi salam kepada orang, salaman, itu artinya kita menjadi pemohon berkat bagi orang itu. Maka dikatakan untuk kalau memberi salam itu artinya
Coba kalau kita ini dalam keadaan sesulit apapun, ketika kita terus memandang wajah Yesus dalam kemanapun, melihat anak yang sakit, kita terus memandang Yesus, maka wajah Yesus menyinari kita dan akan memberikan buah kepada kita yang disebut tadi sebagai shalom. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan akhirnya buahnya memberi engkau damai sejahtera. Itu yang dimaksud dengan shalom. Next. Kitab Mazmur itu juga memberi definisi shalom. Shalom itu secara juga lengkap. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi dia ngomong ke jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Karena apa godaannya kita ini? Meskipun kemarin itu kita bersyukur karena untung besar, gitu ya. Tapi besok ada masalah sedikit dibenci orang, wes gak ada Tuhan, gitu ya. Ya, karena kita cepat melupakan kebaikan. Misalnya kita ini, iya, aku pikir-pikir dari dulu, dari kecil, ternyata ada peristiwa ini, peristiwa itu. Bagaimana Tuhan membimbing hidupku, jalanku, dan aku dipertemukan dengan ini, dan aku menjadi keluarga, dan pada waktu itu terus ternyata rakyat lalu punya anak, dan ini semua adalah rangkaian kebaikan Tuhan. Jangan sampai ini dilupakan. Maka kita selalu ngomong kepada jiwa kita ini karena mudah jatuh. Jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah selalu namanya. Maka itulah Bapak Ibu, kenapa kita setiap PDKK itu banyak dulu nyanyi yang pujian. Mengapa? Karena jiwa kita ini dari luar itu membawa banyak hal yang kita ini sudah banyak lupa memuji. Makanya kita ini dilatih pelan-pelan dengan lagu, syairnya membimbing kita untuk memberitahu jiwa kita selalu supaya memuji Tuhan, tidak lupa dengan kebaikan Tuhan. Lalu dia yang ini, yang di garis-garis bawah ini yang sebenarnya isi dari shalom. Jadi orang yang shalom adalah orang yang sadar telah diampuni oleh Tuhan. Kesalahanku sudah diampuni. Makanya kalau sudah pengakuan dosa, jadi kalau orang sudah pengakuan dosa, sudah diampuni, tapi dia tetap merasa belum diampuni. Dia lebih percaya itu bahwa rasa bersalahnya itu terus dibawa, padahal sudah diampuni. Makanya kalau saya ke orang pengakuan ya, Romo, pengakuan saya itu sebenarnya sama dengan yang lalu, Romo, saya itu dosa saya ini. Loh, bukannya sudah diampuni? Iya, tapi saya ini nggak bisa saya. Nah, maka biasanya saya bilang gini, Pak atau Bu atau Nak, kamu itu bajumu kotor, terus kena telek leco, terus kamu datang ke mamamu, sudah dibersihkan, telek itu wis dikeruk, terus dilebar kene terus dicuci. Lah kok kowe moro meneh njupuk telek yo itu orang, perumpamaan orang yang selalu merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, sudah ngaku dosa, sudah diampuni. Mengapa kalau kata orang Katolik tidak cukup minta maaf? Tidak cukup minta maaf. Kalau saya salah dengan Pak Anton gitu misalnya,
dosanya rangkap 3. Dosa ke Pak Anton, dosa kepada gereja, dosa kepada Tuhan. Jadi kita nggak mungkin, yang bisa kita usahakan itu hanya minta maaf ke Pak Anton. Itu pun Pak Anton kalau memaafkan. Kalau enggak, makanya kita ini sungguh sangat dimanja dengan oleh Tuhan Yesus ya. Kita ini diberi laundry ilahi. Kayak apa kotornya kamu, datanglah ke laundry. Makanya kamu akan dibersihkan. Loh kan saya dosa lagi, percuma saya pengakuan. Gitu kan. Setan itu kok winter lah ngajar kita. Iya. Kalau kamu ternyata sesudah dibersihkan dosa lagi, datanglah kepada Bapamu dan kamu akan diampuni. Loh kalau begitu aku tak buat dosa yang banyak. Wes kamu berpikir itu pun sudah dosa. Maka kamu lakukan dosamu karena kamu mencobai Tuhan. Artinya pengakuanmu dan pertobatanmu tidak tulus. Maka kita ini seperti mandi. Loh, percuma saya mandi, besok itu saya kotor. Ya sudah, mandinya 1 bulan yang akan datang aja lah. Ya salah badek ya. Ya, pengakuan itu meskipun seminggu, sebulan sekali. Jangan sampai 20 tahun baru sekali. Itu seperti kita pakai baju 20 tahun baru ganti. Itu gambarannya kayak gitu. Wis jamurnya itu macam-macam jenisnya dalam kita ya. Lalu Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi sudah diampuni dan kamu percaya Dia yang telah menyembuhkan sakit. Makanya kalau kita berdoa itu bukan menyembah kekhawatiran dan kecemasan, tapi yang kita sembah istilahnya sabda Tuhan, kita menghadirkan kesembuhan itu dalam kesadaran doa kita seolah-olah sudah disembuhkan. Jadi kita ini, karena seringkali kita ini ragu-ragu Tuhan ini menyembuhkan atau enggak, dan keraguan itu lebih besar daripada imanku akan kesembuhan. Nah ini yang sering terjadi. Dia yang menebus hidupmu. Bayangkan, kita ini ada orang berbangga sekali di YouTube itu banyak yang jadi mualaf. Bangga sekali dia sudah bisa keluar dan itu merasa bahwa saya keluarkan dari kebodohan. Mosok aku kok Tuhan ini disalib, mosok kok Tuhan ini telu, macam-macam. Dan dia berusaha untuk kita ini loh, orang yang sudah ditebus malah mengingkari dan meninggalkan penebusannya. Utangmu wis tak bayar, kok malah mau tuh ngutang-ngutang enggak karuan, malah utangnya wong-wong bareng ditimpakan ke dia semua. Bayangkan, kita ini orang yang sudah ditebus lunas dosa kita. Kita tinggal mengungkapkan dengan penuh cinta bahwa aku menyesal atas dosaku. Cukup sebenarnya. Ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, artinya maut, hadiah dari dosa. Yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Dan setianya tidak seperti kita ya. Saya setia pada imaman, Yosef sering ngelirik-ngelirik nenek wong ayu sendiri. Ya kadang ya nak gak dingerteni yo. Ya nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba lewat WA, nyoba-nyoba lewat. Kalau Tuhan, kalau sekali Tuhan setia adalah setia. Apa yang disabdakan itulah
bisa beda di hati. Aku cerita dengan kamu, yo. Dan kita perempuan suka dibohongi gitu kan. Kamu juga, saya pernah ada perkawinan belum sampai 10 tahun. Gue gara-gara si istrinya seorang perawat Garkaset, dia memarah karena nyuruh suaminya itu ngomong, aku sayang kamu. Dia puas sobat, kamu itu sayang enggak dengan aku? Sayang saya. Lo kok gak ngomong? Aku sayang kamu, ada buktinya bahwa aku enggak sayang. Ya udah ada. Lah, kok kamu ragu? Alah ngomong tok kok gak iso, apalagi yang besar. Iya, Ben. Dan itu akhirnya berujung sampai hampir cerai. Gegeran ya. Ya, karena suaminya ya berusaha akhirnya gini. Dek, aku sayang kamu. Omongan kok. Dan kita ini dimahkotai oleh kasih yang setia, bukan kasih yang musiman, bukan kasih yang kalau dapet ya senang, kalau menyakitkan terus ngamuk-ngamuk, gak dipuji, mutung. Nah, itu kan kasih yang tidak setia. Kalau kasih ya kasih, ikhlas, kasih. Ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hasrat itu sebenarnya terjemahan dari nesama. Nesama dalam bahasa Ibrani itu adalah sebuah dorongan menuju kepada kebaikan. Jadi kalau kita ini selalu sadar akan yang atas-atas itu tadi, aku orang yang diampuni, betapa bahagianya, hei jiwaku. Terus aku sudah disembuhkan, aku ini ditebus hidupku, dimahkotai dengan kasih yang setia. Akibatnya apa? Ada sebuah dorongan nesama, hasrat yang untuk menuju kepada baik. Tapi kalau kita nggak ada kesadaran itu, hasrat itu, nesama itu akan dipengaruhi oleh nefas, oleh daging, oleh nafasnya kedagingan. Lalu kita ini yang muncul itu dendam, iri, cemburu, mangkel, jengkel. Terus pokoknya kumpulan litani itu akan terus menjadi hasrat. Nah, hukum tak gales aku marah. Itu sampai kapan pun dendam. Ya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Karena memang Raja Wali itu ketika usia mencapai 40 tahun. Jadi kalau usia 40 tahun Raja Wali dia akan terbang tinggi ke atas pohon atau tebing yang aman. Lalu di sana dia tidak makan puasa dan lalu rontok semuanya. Dan itu kesakitannya luar biasa. Paruh, kuku, kulit, bulu sampai brodol habis. Baru sesudah melewati itu sekitar 1 bulan lebih, lalu tumbuh yang lain. Sesudah melewati sakit, nah lalu menjadi segar kembali dan dia seperti masa muda lagi. Ulon melungsumi, ya. Jadi kalau kita punya shalom, sederhananya begini, dari garis atas sampai ke bawah itu shalom. Kalau kamu punya shalom, maka kamu bisa melewati hal sesakit apapun salib itu dan kamu akan menjadi muda kembali. Itu yang dimaksudkan dengan shalom. Next. Lalu juga ramalan Yesaya. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Mesias, Yesus, yang nantinya oleh para murid dikenal pada diri
dosanya sendiri, tapi terluka karena dosanya orang-orang. Dia dihancurkan oleh kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya justru kita menjadi selamat. Ya, nice. Dalam kitab Daniel 70 kali 7 musim telah ditentukan atas bangsamu. Itu yang disebut dengan Yubelium. Yubelium itu adalah nanti pemutihan, utang semua dihapus, lalu segala orang tahanan dibebaskan. Itu ketika masa Yubelium. Makanya kalau Paus mencanangkan Yubelium, selalu memberi absolusi yang lebih dari itu, apa namanya, indulgensi. Itu tanda Yubelium. Ya. Telah ditentukan atas bangsamu dan atas kota sucimu untuk mengakhiri pelanggaran, untuk menghentikan dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi segala kesalahan. Apa yang kesalahan kita sudah dihapus. Saya bersaksi, saya pernah mencoba mempraktekkan hal itu dan tidak gampang, tetapi akhirnya bisa bukan karena usaha, justru karena kita dicurahi. Jadi saya mungkin pernah cerita bahwa saya pernah jadi Romo-Romo semua, Unio, kumpulan Romo, Universitas Erlangga, Universitas Ubaya itu mendapatkan surat kaleng yang mengatakan bahwa ada saya yang menuliskan, seakan-akan saya menuliskan minta maaf kepada semua pihak bahwa saya karena sudah menyetujui seorang gadis cantik dan hamil, maka saya akan mengundurkan diri dari. Nah, itu bodohnya mengundurkan dari kebiasaan saya. Ya, semua orang yang baca jelas itu Didi yang nulis ini. Wong saya bukan orang dibiara. Jadi, wah, pokok macam-macam. Nah, lalu, oke, singkat cerita saya akhirnya harus pergi ke Kalimantan, ke pedalaman Kalimantan. Tidak boleh telepon, tidak boleh apa saja. Oleh uskup saya diputuskan untuk menjadi romo biasa yang tidak aktif terlibat apapun. Sehingga saya ya pokoknya tugasnya bisa di suatu paroki di pedalaman. Tapi ternyata suatu saat ibu yang membuat goro-goro semuanya itu ternyata akhirnya nelpon ke keuskupan, dan keuskupan dengan polosnya memberi tahu saya supaya menerima telepon itu. Lalu saya terima telepon itu, yang sebelumnya saya ini sangat sakit hati gara-gara orang yang hidup jadi susah karuan. Tapi ketika pada waktu itu tahu bahwa oleh ekonom keuskupan Ketapang saya diminta untuk menerima teleponnya, saya hanya Yesus terima kasih gitu. Dan ketika terima telepon ternyata semua kebencian dan marah itu sudah hilang. Dan ketika ternyata dia yang telepon dan nangis-nangis minta maaf, minta ampun gara-gara saya jahat dengan Romo, maka semua saya dikeluarkan dari tempat usaha, ayah saya mati, ibu saya mati, lalu dia ditinggalkan suami, semua macam-macam. Terus saya dengan ringan sekali, ya saya memaafkan kamu. Sudah nggak ada apapun tanggunganmu terhadap diri saya, dan saya berterima kasih karena kamu
semakin saya ingin melupakan, justru semakin saya ingat. Maka jangan pernah nasihati, lupakan ya. Itu artinya eling-elingan. Ngeleke malah, mau wis lali malah dieling. Ya, maka itu sesuatu yang dianugerahkan. Ya, karena sudah terjadi pendamaian, lalu terjadilah pendamaian. Oh ya, dia terus cerita anaknya meninggal juga. Tuhan kok sampai kayak begini jadinya. Hanya dalam hati kecil, ya kamu sudah memaafkan bahwa dia harus mengalami seperti itu. Mungkin kalau tidak seperti itu dia masih suka berburu terus macam itu. Jadi mungkin dengan cara itu dia menjadi damai kembali. Untuk menggenapi penglihatan dan nubuat para nabi dan untuk meminyai ruang